بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله. بلغ رسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. سرقنا على المهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي نبي محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ikhwatul iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Kautsar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Di kajian kita kali ini tentang keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka kita lihat surah Az-Zariyat ayat 26 dan 27. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk. Jadi ini menunjukkan istrinya itu sigap melayani tamu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketika masuk ke dalam itu istrinya sudah nyiapin, ya, sehingga tidak perlu nanya ke tamu, mau apa mas, panas apa dingin, ya, udah makan belum, nggak usah, siapin aja, nggak usah ditanya, ya. Karena kadang apalagi masyarakat Indonesia mayoritas itu nggak enakan, padahal enak. Ya, jadi mayoritas masyarakat Indonesia tuh nggak enak. Ya, udah makan belum Pak? Udah, padahal belum. Tapi karena malu, ya, karena nggak enak. Memang kenyang, padahal lapar. Ya, maka siapin aja. Ya, siapin. Jadi sudah disiapkan, dan yang menyediakan itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sendiri. Ya, jadi begitu masuk ngambil makan langsung disuguhin ke tamu. Ya. Jadi fatal iman azanillah wa iyyakum. Faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dan Ibrahim datang pada keluarganya dengan membawa daging anak sapi gemuk, kemudian ia mendekatkan makanan tersebut pada mereka, yaitu tamu-tamu. Ya, ini sebenarnya para malaikat yang ini menunjukkan para malaikat itu bisa menjelma, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun. Ya, kalau bahasa kita monggo mas dimakan. Ya, jadi ala ta'kulun.
Jadi jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, bagi tuan rumah ya, ketika mengundang seorang, hendaknya mengundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang tidak malu menampakkan kefajiran, kemaksiatan tanpa malu. Ya, bahkan dia bangga ya main judi online, ya, kemudian kemaksiatan yang lain, dia terang-terangan. Maka Nabi SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'ama illa taqi. Janganlah engkau berteman melainkan dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Yang kedua, jangan mengundang orang-orang kaya saja. Bahkan di antara walimah yang tidak wajib dihadiri apa? Ketika di undangan itu hanya orang-orang kaya yang diundang. Syarru ta'ami ta'amul walimah, yud'a lahal al-aghniya wa yutrakul fuqara. Ya. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, di mana orang-orang kaya yang diundang, tapi yang miskinnya tidak. Ya, jadi yang miskin nggak diundang. Maka undangan walimah model seperti ini tidak wajib dihadiri, walaupun kita diundang secara langsung. Ya, kan undangan itu ada yang wajib dihadiri, ada yang sunnah. Yang sunnah itu kita diundang tidak secara langsung, tapi diundang secara umum. Misalnya di grup WA, grup RT, atau di masjid. Ya. Jadi pengumuman di masjid. Maka itu undangan secara umum seperti ini, menghadirinya hukumnya tidak wajib, sunnah saja. Ya, tapi ketika undangan itu bersifat privasi langsung, kita di chat, kita di chatting langsung, atau mungkin kita dikasih surat undangan, maka undangan seperti ini hukumnya wajib. Dan wajibnya menghadiri seperti ini adalah undangan walimah. Undangan walimah pada undangan yang pertama. Karena kadang ada acara berikut, ngunduh mantu, maka yang wajib dihadiri itu yang pertama. Ya, acara-acara selanjutnya itu tidak wajib. Ya. Kemudian jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, yang ketiga, tidak mengundang seorang yang diketahui akan memberatkannya kalau diundang. Seperti apa? Mungkin kejauhan, ya, atau hal-hal lainnya, ya, sampai dia harus beli tiket pesawat. Ya, jadi ini nggak usah. Kemudian yang berikut, disunahkan mengucapkan selamat datang kepada para tamu, marhaban. Ya, marhaban. Jadi marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa terhina dan menyesal. Ini diucapkan oleh Nabi SAW ketika utusan Abi Qais datang ke Rasulullah SAW. Ya, jadi kita sering mendengar marhaban ya Ramadan. Ya, jadi kita mengucapkan marhaban. Ya, atau pakai bahasa kita secara urf. Ya, mungkin di bahasa kita seperti apa? Insyaallah bisa semua. Yang berikut yaitu memuliakan tamu dan menyediakan hidangan untuk tamu semampunya, bukan untuk bermegah-megahan. Ya, jadi untuk memuliakan tamu. Ya, jadi ini semampunya saja. Yang berikut yaitu
hendaknya juga dalam pelayanannya diniatkan untuk membahagiakan sesama muslim. Jadi memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim itu berpahala. Kemudian yang berikut, mendahulukan tamu yang sebelah kanan. Ya, ini kalau tamunya duduknya tertib. Kalau tamunya duduk ngacak kayak gini, dahulukan yang tua. Dari mana tahu yang tua? Lihat jenggotnya udah putih, tua itu. Ya, dahulukan yang senior. Ya. Kemudian kalau duduknya tertib, ya, maka dari kanan. Ya, kalau duduknya enggak tertib, dahulukan yang tua. Kemudian di antara adab orang yang memberikan hidangan yaitu mengajak mereka berbincang-bincang. Jadi jangan cuma saling natap, ya, cuma ditatap gitu, enggak diajak ngobrol. Ya, bingung tamu. Ya, dan jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, kita membuat tamu ketika dia pulang itu merasa kehilangan. Ya, dan jangan tidur kalau tamu kita belum selesai makan atau mereka masih mengobrol. Ya, dan jangan mengeluhkan kehadiran mereka. Ya, begitu tamu datang sampean cerita, aduh, tanggal tua. Ya, jadi jangan mengeluh yang secara langsung ataupun tidak langsung. Yang tamu itu jadi enggak enak. Kemudian mendekatkan makanan kepada tamu. Maka di surah Az-Zariyat ayat 27 itu faqarrabahu ilaihim. Kemudian Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada mereka. Ya. Apalagi kalau tamunya sungkan berdiri. Maka yang paling bagus itu bukan prasmanan, tapi tuan rumah membawa makanan terus dibagi-bagi. Ya. Bila perlu antum bawa nasi, lihat yang piringnya sudah agak kosong, tambahi. Ya, karena ada yang mau nambah tuh sungkan. Ya, kecuali dia nolak-nolak. Ya, dia nolak sampai narik piringnya. Jadi ini kelihatan kok yang nolak beneran sama yang basa-basi. Ya, jadi paling bagus itu tuan rumah bawa terus dibagi. Maka kalau kita bertamu ke rumah orang Mesir, kue itu diambil dibagi. Jadi fatal iman azanillah wa iyyakum, itu merupakan kebiasaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang harus kita teladani. Ya, kita motong buah, tapi didiemin aja, enggak dikelilingin buahnya. Orang sungkan mau ngambil. Ya. Kemudian merupakan adab dari orang yang memberikan hidangan yaitu menampakkan kebahagiaan dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri. Sehingga bagian tamu tuh cari yang wajahnya enak dilihat. Jangan yang wajahnya serem, nggak bisa senyum. Disuruh jadi bagian penerimaan tamu. Ya, mau makan aja nggak jadi. Ya, kemudian adapun masa penjamuan tamu itu ad-diyafatu salasatu ayyam. Ya, wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Wa la yahillu lirajulin muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yusimah. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yusimah? Qala yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yukrihi bihi. Menjamu tamu itu 3 hari. Adapun memuliakannya sehari semalam. Ya, sehari semalam memuliakan. Memuliakan ini berarti harus ngasih yang spesial. Ya, jadi harus ngasih hidangan spesial.
Kalau dia lebih dari sehari nginepnya, ya semampunya, seadanya. Ya, ya Mbak, seadanya. Silakan, monggo. Ya, jadi seadanya. Kemudian ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Kita ketika tinggal di rumah saudara, ya, maka di sini ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sampai menyakitinya. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, sang tamu tinggal bersamanya sedangkan dia tidak punya apa-apa untuk jangan menyakiti tamu tuan rumah itu." Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya, maka tamu harus tahu diri. Kalau kita bertamu tanpa ngasih tahu, bawa hadiah, ya, supaya apa? Kalau dia belum sempat belanja, ya, bila perlu antum sudah siapin memang air mineral, ya, karena siapa tahu dia nggak punya. Ya, siapin mungkin martabak, ya. Jadi ayo Pak, kita makan bareng, ya, itu kalau antum tamu yang datangnya mendadak tanpa ngasih tahu. Ya, beda kalau sehari sebelumnya udah ngasih tahu, di rumah Pak, insya Allah besok ke rumah. Sebelum datang pastikan lagi, gimana Pak, di rumah ya, kami OTW. Ya, jadi ini insya Allah dia udah siap. Kalau dia banyak alasan berarti nggak punya. Ya, oh maaf ya, lagi ada kesibukan. Pada nggak sibuk amat. Ya, berarti dia nggak punya. Ya, sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, sebagai tamu hendaknya kita bawa makanan. Ya, dan kalau kita bermalam, ngerti keadaan tuan rumah, setidaknya belanja telur, lihat-lihat, wah kayaknya nggak punya beras, beliin beras. Ya, kayaknya nggak ada minyak. Ya, jadi beliin sesuatu yang kira-kira dipakai untuk masak. Kemudian ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Ini kalau kita bahas Nabi Ibrahim ini panjang. Ada artikel yang ditulis oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja, ya, tapi websitenya lagi bermasalah. Coba antum buka, insya Allah nggak bisa. Ya, jadi tadi malam mana coba buka, nggak bisa. Nggak tahu kalau pagi ini. Coba antum buka webnya Ustadz Firanda, mungkin udah bisa. Tadi malam nggak bisa. Jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail alaihissalam di lembah yang tandus, tidak ada apa-apa. Dan ini dikisahkan di surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairu dzi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian dari anak cucuku di negeri yang, di tempat yang tidak ada apa-apa, tandus. Ya, tandus. Liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini kita tahu perjalanan dari Palestina ke Mekah di saat itu mungkin butuh waktu 1 bulanan. Iya. Ya, kalau naiknya onta
mungkin sebulan baru nyampe. Ya. Tapi kok bisa ya sukses? Beda dengan yang ketemu hari-hari. Ya. Kok bisa? Anaknya luar biasa. Ya. Bahkan mau disembelih pun anaknya siap. Usia berapa kira-kira Nabi Ibrahim waktu itu? Mau anaknya ketika mau disembelih, Nabi Ismail usia berapa kira-kira? Ya, kira-kira usia SMP. Anak seusia SMP sudah siap disembelih ayahnya. Ya. Inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Ya, wahai Ananda, sesungguhnya ayah mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut Ananda? Ya abatif an ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakan, lakukan apa yang Allah perintahkan. Insyaallah engkau dapati aku termasuk orang yang sabar. Ya. Ini luar biasa. Anak seusia itu udah siap disembelih. Ya. Ini luar biasa. Didikan kayak apa ini? Ya. Padahal untuk ketemu anak sebulan baru nyampe. Ya. Lah kita ketemu hari-hari. Ya. Maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, mentarbiyah anak itu di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah ayah dan ibu supaya mentarbiyah anaknya. Ini kewajiban ayah dan ibu. Sehingga jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, di surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat itu bagi orang yang bertakwa. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala mengatakan, wa qala ba'du ahlul ilmi innallaha subhanahu yus'alul walid an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'al walad an walidih. Sebagian ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang tua tentang tanggung jawabnya terhadap anak pada hari kiamat sebelum Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada sang anak tentang tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ya. Jadi anak kan harus berbakti ya. Jadi anak kan harus berbakti. Tetapi sebelum anak ditanya tentang baktinya ke orang tua duluan ditanya ya, tentang tanggung jawabnya terhadap anaknya. Ya, jangan sampai anak hanya diajari rumus Pitagoras, ya, hanya diajari PPKN, matematika, IPS dan lain sebagainya, sementara tidak diajari tentang Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya kepada Allah, tidak diajari tentang agama. Ya, maka jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, kita lihat bagaimana metode mendidik anak secara Islami. Yang pertama yaitu dengan teladan. Jadi dengan teladan.
Dan ini paling sukses. Ya, daripada nyuruh anak sholat tapi bapaknya ngerokok di rumah. Ya, yang paling sukses itu teladan. Kalau bapaknya ngajak tapi sambil ngasih contoh, ini yang sukses. Ya, karena banyak orang tua nyuruh anaknya ke masjid tapi dia hanya di rumah. Ya, dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula dalam hal-hal lain. Ya, ketika orang tua tidak menjadi teladan, maka akan susah. Nyuruh anak jangan merokok, ngelarang anak ya jangan merokok, tapi bapaknya ngerokok. Ya, jangan main game, tapi bapaknya main game. Ini susah. Ya, maka jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, keteladanan itu menjadi faktor kesuksesan. Ya. Jadi bapaknya dulu. Sehingga ketika seorang ayah itu sukses, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sukses menjadi seorang yang halim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, fabasyarnahu bigulamin halim. Ya, kami berikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang halim. Apa halim? Halim itu penyayang. Saking sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau hukuman kepada kaumnya Nabi Lut itu disegerakan. Nabi Ibrahim maunya ditunda saja. Barangkali mereka masih bisa diperbaiki. Kasihan. Ya. Mending kita perbaiki aja pelan-pelan daripada langsung diadab. Ya, jadi ini sifat yang halim. Kemudian halim juga artinya sabar. Ya, seorang yang sabar. Kesabaran Nabi Ibrahim luar biasa. Ya, kita baca kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sabar di dalam berdoa. Usia berapa Nabi Ibrahim dikaruniai anak? 86. Kira-kira usia 86. Ya, pokoknya 80-an. Jadi puluhan tahun berdoa. Sabar enggak itu? Sabar. Kemudian istrinya sampai usia menopause, belum juga hamil. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berdoa. Sabar enggak itu? Sangat sabar. Belum lagi disiksa sama kaumnya. Ya, mau dibakar. Ya, mau dibakar. Kemudian jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim terhadap keluarganya. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam harus berpisah dengan anak. Ya, 1 bulan Pak perjalanan baru ketemu anak. Ya. Kemudian bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Ya. Sangat berat perintah Allah, disuruh menyembelih anak. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sukses menjadi seorang yang halim, anaknya juga halim. Seorang yang sabar. Seorang yang halim itu seorang yang mudah memaafkan. Ya, jadi halim itu mudah memaafkan. Lapang dada. Ya, jadi lapang dada, mudah memaafkan itu halim. Ya, jadi ini ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sifat-sifat seperti ini, nurun ke anak. Ya, sehingga ketika seorang menginginkan anak menjadi anak yang soleh, maka orang tua itu harus menjadi orang tua yang soleh dulu. Apa itu soleh? Soleh itu al-qaimu bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadih. Ya, soleh itu melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan
Jadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan. Juga melaksanakan hak-hak hambanya. Ya, itu soleh. Ya, maka ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, seorang yang soleh akan melahirkan anak yang soleh juga. Kemudian jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, yang berikut yaitu memilih waktu yang tepat di dalam memberikan nasihat. Ini angkanya tetap satu ya. Jadi yang kedua, memilih waktu yang tepat dalam memberikan nasihat. Waktu yang pas. Maka kita lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ini ketika dibonceng. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfazuk ihfadillaha tajidu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ini maksudnya itu dibonceng ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ananda, ya, wahai gulam. Gulam itu anak yang kumisnya belum tumbuh. Ya, jadi kumisnya belum tumbuh, itu gulam. Ya, kira-kira anak SD, itu gulam. Sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau menemuinya di hadapanmu. Bila kau meminta, mintalah pada Allah. Bila meminta pertolongan, mintalah pada Allah. Ya, dan kelanjutan hadis. Jadi di sini jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan momen ketika jalan bersama. Ya, mungkin lagi weekend atau olahraga pagi, ya, olahraga sama anak, jalan pagi, ya, atau pas makan, atau ketika dibonceng diantar ke sekolah. Ya, jadi ini momen sangat spesial. Ya, walaupun waktunya hanya sebentar, tapi itu anak-anak itu nasihat tuh jangan terlalu panjang, Pak. Jamaah aja kalau khutbah Jumat lebih 20 menit tertidur kok. Ya. Bahkan terkadang itu khotib baru pembukaan aja udah banyak yang tidur. Ya. Sampai ada ustadz bilang, obatnya supaya jangan tertidur ketika khutbah itu ya jadi khotib. Ya. Anak-anak itu nggak kuat kalau dinasehati panjang-panjang. Bapak-bapak aja 20 menit tertidur kok. Anak-anak mau dinasehati panjang-panjang. Ya. Sama ngajari anak-anak tuh jangan lama-lama, Pak. Ngajari Iqra, ngajari Ummi, ngajari Qiraati, jangan lama-lama. Baca bentar, udah biarin dulu dia lari, biar aja lari. Ya. Nanti panggil lagi lanjut. Makanya ngajari anak tuh harus sabar. Ya. Bentar dia lari, bapaknya nggak sabaran, tempelin, buat. Lagi ngaji kok main-main, Pak. Diam. Ya, ini nggak cocok jadi guru TPA. Ya, jadi ngajari anak tuh harus sabar. Ya anak tuh memang gitu. Ya, antum waktu kecil gimana? Jangan-jangan lebih parah. Ya, maka jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum, harus sabar dalam menasehati. Walaupun waktunya itu pendek, mungkin gak nyampe 5 menit. Ketika ngasih nasihat tuh mungkin gak nyampe 5 menit, tapi nasihat itu membekas.
itu lebih baik daripada diceramai berjam-jam tapi nggak ada yang masuk. Ya, jadi nasihat itu dikit tapi membekas. Saya punya teman waktu di pesantren itu beliau itu kalau untuk hal-hal yang dilarang oleh pondok itu dia kadang langgar. Ya, misalnya dilarang lompat pagar. Ya, tapi dia punya keahlian lompat pagar. Ya, itu masih dilanggar. Kecuali yang dilarang orang tua. Jadi kecuali yang dilarang orang tua. Mungkin orang tuanya lupa ngasih larangan lompat pagar. Ya, dia tuh ingat. Ya, wah, orang tuaku ngelarang gini-gini. Orang tuaku ini. Jadi kalau kita jalan sama dia tuh ingat orang tuanya. Ya. Orang tuaku pesan kalau dengar adzan harus ke masjid. Jadi misalnya naik angkot nih, naik angkot, masuk waktu adzan, stop ke masjid. Ya. Nanti lanjut lagi angkot berikut. Padahal itu dalam kondisi di luar pondok. Oleh karena itu jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, ada yang sangat membekas nasihat orang tuanya itu, sehingga manfaatin waktu mungkin ketika main, ajak main yang mungkin permainan yang berdua itu, bulu tangkis atau pingpong. Sambil main pingpong dikasih tahu. Kan habis main pingpong capek kan, duduk ngobrol berdua. Nah itu manfaatin untuk ngasih tahu. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, momen yang singkat tapi insyaallah membekas. Ya. Kemudian ketika anak-anak melakukan kesalahan, maka di sini di antara waktu di mana orang tua bisa menasihati anak. Kalau orang lagi salah, biasanya nasihat itu masuk. Maka jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, ada orang kalau lagi salah atau lagi sakit, itu insya Allah mudah dinasehati. Ada yang minta, Ustaz, bolehkah ruqyah? Kenapa? Saya lagi sakit. Saya nggak langsung ruqyah, saya nasihati dulu. Bapak gini. Mungkin Bapak gini. Apakah Bapak jarang ngaji, jarang sholat? Iya. Saya nggak mau ruqyah Pak. Kalau sampean belum rajin ngaji, percuma saya ruqyah Pak. Ya. Siap. Mungkin di rumahmu ada jimat. Iya Ustaz, dibakar jimatnya. Siap Ustaz. Ya, coba kalau dia sehat. Ya, beda sama dia sehat. Antum kasih hadis larangan pakai jimat, wah marah dia. Bila perlu ditempeleng. Ya, bila perlu ditempeleng. Ya, sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, pernah di pesantren Hidayatullah ada ustadz ceramah nyinggung masalah jin. Ya. Nah mungkin ada santri yang di tubuhnya mungkin ada jin atau apa, ada jimat mungkin, maju dia memukul ustadznya. Dipegang tangannya, ternyata kerasukan. Ya, kalau dia sehat mungkin mukul itu. Tapi karena sakit, nanti jimatnya sambil ya, saya bakar ya. Siap Ustaz, bakar aja. Ya, jadi kalau orang sakit itu nurut kan. Ya. Tapi kalau sehat susah. Ya, sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, manfaatin ketika dia salah.
Oh, anak kalau lagi salah manut itu. Kan duduknya juga tertib. Ya, anak kalau lagi salah duduknya tertib. Ya, beda kalau nggak punya salah, oh dikasih tahu lari-lari. Tapi kalau lagi salah duduknya tertib. Ya, maka kita menasehati. Ya. Dan jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Saya pernah ketika ada kesalahan yang saya lakukan di pesantren, kesalahan itu saya hanya ikut-ikutan teman. Ya, jadi anak santri itu kan biasanya bosan sama makan di pesantren. Ya, jadi keluar bentar beli mie rebus. Ya, saya ikut-ikutan aja. Wah, pas masuk ketahuan. Ya, jadi disidang sama ustaz. Itu ustaz yang marah-marah itu, ucapannya nggak membekas sama sekali. Yang saya ingat hanya wajahnya yang marah-marah. Serem ustaz, serem. Jadi yang terbayang di pikiran saya itu cuma wajah seremnya. Tapi ada ustadz menasehati saya itu bijak kan. Ya. Antum itu harapan orang tua. Antum dikirim ke pondok itu untuk apa kira-kira? Orang tua antum di rumah sana kerja capek-capek, dinasehati, diingetin. Justru itu yang saya ingat. Dan saya stop. Ya. Ya, stop ikut kaum-kaum yang suka kabur. Ya, sehingga jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, kita menasehati itu kalau dengan kasar, yang diingat anak kasarnya, bukan nasihatnya. Ya, yang diingat wajah bapaknya ketika marah. Ya. Sampai kalau main sama anak-anaknya mungkin dia cerita, tadi bapakku gini kalau marah. Ya, tapi kalau nasihat dengan cara yang bijak, maka itu yang masuk. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, Inna rifqa la yakunu bisyai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai' illa syanah. Sesungguhnya kelembutan tidak akan berada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Sebaliknya, jika kelembutan itu dicabut dari sesuatu, akan membuatnya jadi buruk. Ini dalam semua hal. Ya. Kemudian yang berikut yaitu ketika sakit sudah. Tadi tentang ruqyah. Yang berikut yaitu berlaku adil di antara anak-anak. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ketika mereka berkata sesungguhnya Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Ya, jadi ini anak-anak akhirnya cemburu. Ya, jadi anak-anak juga punya sifat cemburu. Jangan sampai kita terlalu menspesialkan anak. Ya, sehingga ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ada orang tua kalau anaknya yang disayangi berbuat salah itu enggak dihukum. Tapi anak yang enggak terlalu disayang salah itu langsung dihukum keras. Ya. Anak tuh akan berpikir, kakakku enggak dihukum, aku kok dipukul. Kesalahannya sama. Ini akhirnya anak cemburu. Maka jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, jangan menimbulkan kecemburuan di anak-anak. Kemudian yang berikut, ini karena waktu terbatas, kita langsung kepada poin yang keempat, memperhatikan hak-hak dari anak-anak kita. Ya, jadi setiap anak itu punya hak. Sehingga jamaah sekalian nazanillah wa iyyakum, di antara model
atau metode Islami dalam mendidik anak-anak adalah mengakui dan memperhatikan hak dari anak-anak selama mereka memiliki hak. Ya. Dan ini jamaah sekalian azanillah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan tentang bagaimana memperhatikan hak anak-anak. Suatu hari Nabi SAW minum, dan di samping kanannya ada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang ketika itu masih kecil, dan di samping kiri beliau ada sahabat-sahabat senior. Ya, dan kita lihat bagaimana sisa bekas minum Nabi SAW itu barokah. Para sahabat suka mendapatkan keberkahan dari Nabi SAW. Ya, dan bekas minumnya ini ketika hendak digilir kepada para sahabat dimulai dari kanan, sehingga ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berhak minum langsung setelah Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas untuk meminta izin agar bekas minum beliau diberikan lebih dahulu kepada yang senior. Ya, jadi sini jemaah sekalian azanillah wa iyyakum, Nabi SAW bertanya, apakah kamu mengizinkan aku untuk beri minuman ini kepada mereka? Ya, maka la usiru bi nafsi minka ahada, demi Allah, ya, tidak wahai Rasulullah, aku tidak akan memberi bagianku darimu kepada seorang pun. Karena ini yang diinginkan oleh sahabat Ibnu Abbas di sini, yaitu barokahnya. Ya. Maka jemaah sekalian, azanillah wa iyyakum, dari sini kita bisa melihat bagaimana praktek Nabi SAW dalam menunaikan hak anak-anak. Ya, jadi jangan kemudian kita melalaikan hak anak-anak. Ya. Kemudian yang berikut, berbicara sesuai nalar anak. Nabi SAW ketika lewat, ya, ada saudaranya Anas bin Malik lagi piara seekor burung. Jadi piara burung boleh, yang nggak boleh itu nggak dikasih makan. Ya. Ketika itu burungnya mati, ya, burungnya mati. Maka Nabi SAW kemudian bertanya kepada saudaranya Anas ini dalam rangka menghiburnya. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung kecilmu? Ya, jadi di sini Nabi SAW ingin menghibur saudara dari Anas bin Malik. Ya, dan Nabi SAW ini memanggilnya dengan Aba Umair. Ya, padahal namanya bukan ini. Kemudian ma fa'alan Nughair? Ya, Umair Nughair. Supaya mirip gitu. Nughair itu burung kecil. Ya, dipanggil dengan Umair. Dan di sini bolehnya kita memanggil seorang anak dengan nama kunyah, nama alias. Abu siapa, walaupun belum punya anak. Ya, jadi di sini Rasulullah SAW memanggil ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ya, jadi kita berbicara kepada anak sesuai dengan kemampuan berpikir dari anak-anak. Ya, kemudian menjauhkan diri dari mencerca dan mencela. Ya, jadi hati-hati mencela anak. Ya. Maka ketika marah, ucapkan kata-kata yang baik. Ya, ucapkan, duh anak soleh, ya, duh anak abi. Ya, kalau mor, anak abi ini. Ya, jangan ucapkan kata-kata celaan.
hitam. Ya, ya ini nggak boleh ya. Akhirnya zaman sekalian azanillah wa yakum, orang tua kok nyinyirin anaknya. Akhirnya teman-temannya ikut nyinyirin anaknya. Ya, dan hati-hati dalam masalah ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini tidak pernah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelaknya atau menghardiknya, tidak pernah. Kemudian jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, mendoakan anak-anak. Apa doanya Nabi Ibrahim? Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Juga Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama, ajarkan dia ilmu tafsir. Atau doa-doa yang lainnya. Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aktsir malah wa waladah wa barik lahu fima a'taitah. Ya Allah, karuniakan dia harta, berikan dia anak yang banyak, berkahilah terhadap apa yang engkau berikan kepadanya. Ya, maka Anas bin Malik ini jadi kaya raya. Kebunnya berbuah 2 kali dalam setahun. Ya, sementara kebun orang lain berbuah hanya sekali setahun. Ya. Bahkan dia memiliki lebih dari 100 orang anak. Ya, maka di sini ifatal iman azanillah wa iyyakum. Ya, jadi ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang mikir, masa bisa ngelahirin 100? Ya kan, istrinya meninggal, beliau nambah lagi, nambah anak, meninggal, nambah. Ya, maka anaknya sampai banyak. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, apa yang dimiliki oleh Anas bin Malik, apa yang dimiliki oleh Anas bin Malik itu lebih dari apa yang dimiliki oleh 100 orang. Ya, ini bukan 100 anak ya. Ya. Jadi apa yang dimiliki oleh Anas bin Malik ini lebih dari apa yang dimiliki oleh 100 orang. Ya, jadi ini dalam soal harta ya. Salah ya. Anaknya Anas bin Malik, anak lupa berapa puluh. Ada yang tahu? Anas bin Malik punya anak berapa puluh gitu? Atau berapa belas? Anak lupa. Kemudian jamaah sekalian azanillah wa iyyakum, bahwa doa orang tua untuk anak ini doa yang mustajab, sehingga hendaknya orang tua itu mendoakan doa-doa yang baik. Ya, sebagaimana yang pernah saya ceritakan tentang kisah dari Syekh Abdurrahman Sudais ketika didoakan oleh ibunya untuk jadi imam masjid, sehingga Syekh Sudais benar-benar jadi imam masjid. Kemudian memanggil anak-anak dengan panggilan kasih sayang. Ya, jadi memanggil anak-anak dengan panggilan kasih sayang. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga memanggil dengan panggilan kasih sayang. Bahkan anaknya memanggil ayahnya, ya abati, wahai ayahandaku. Ya. Kemudian yang berikut yaitu motivasi dan hukuman. Ya, kalau anak pengen HP, maka dikasih tugas. Iya, ayah belikan, tapi hafal dulu 3 juz. Ya, maka anak akan termotivasi menghafal sampai 3 juz karena pengen dapat HP. Ya, jadi motivasi. Ya, kemudian juga dengan hukuman. Jadi hukuman ini tentu saja hukuman yang tidak menyakiti. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan.
Ya. Ya. Lebih dari 120. Ya. Jadi anak dan cucunya itu lebih dari 120. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Hartanya juga sangat banyak ya. Apa yang dimiliki itu seperti miliknya 100 orang, bahkan lebih. Silakan Ustadz Sobirin, barangkali ada masukan. Ada yang mau tanya, silakan ya. Kita kasih kesempatan. Ya, ini bisa dilihat. Solusi menghadapi sikap dusta anak. Jadi dengan model memperbaiki hubungan dengan anak, melatih anak untuk jujur, tidak sering menuduh anak berdusta, kemudian mengambil sikap tegas yang menunjukkan sikap tidak suka terhadap perbuatan dusta. Ya, mungkin kalau ayah tahu enggak dikasih uang jajan, jadi mungkin dikurangi uang jajan. Pokoknya kalau melanggar lagi, uang jajan 3 hari tidak ada. Ya, jadi dengan hukuman. Ya. Ketahuan dusta lagi, berdusta lagi, berkurang lagi uang jajannya. Ya. Jadi model hukuman. Hukuman itu bisa dengan mengurangi uang jajan. Ya. Jadi bukan dengan hukuman yang menyiksa. Atau bisa juga hukumannya itu yang mendidik. Karena pernah ada berita viral, ada anak dihukum berat sampai membunuh gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Saya lupa dihukum apa. Jadi dihukum baca, disuruh mengkhatam Quran berapa kali gitu dalam sehari. Ya, jadi dia merasa sangat berat hukuman itu sampai gurunya dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kesal sama gurunya, terus di apain gitu, terus meninggal gurunya. Na'udzubillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memberi nasihat anak yang masih kecil gitu ya, mungkin tadi sudah disampaikan juga. Bagaimana kalau kita memberi nasihat kepada anak yang sebenarnya dia secara usia sudah SMA atau bahkan lulus SMA ya, sudah kuliah, terkait dengan menjaga waktu sholatnya berjamaah. Itu kadang-kadang kita waktu masih kecil bisa kita tarik-tarik, bisa kita pegang. Tapi kalau yang sudah jauh dari kita, misalnya kuliah di Jawa, bagaimana kita selalu menasihati bahwa sholat itu, sholat jamaahnya terutama itu yang masih sering bolong-bolong, gimana cara menasihati yang ya, barakallahu fiikum. Kalau sesuai dengan hadis, perintahkan anak untuk sholat di usia 7 tahun, pukullah di usia berapa? 10 jika dia meninggalkan atau meremehkan. Maka di sini ada sikap tegas masalah sholat ini, sehingga harus disiplinkan sebelum jadi kebiasaan. Ya. Karena kalau terbiasa untuk tidak sholat atau terbiasa telat, ini akhirnya susah berubah. Ya, sehingga
harus dibiasakan dari usia 7 tahun. Gimana kalau sudah SMA? Kemudian ayahnya baru dapat hidayah. Ya, mungkin dari kecil nggak pernah diajak sholat, nggak pernah dikasih hukuman ketika anak nggak sholat. Ya. Kemudian ayahnya sudah tua, baru dapat hidayah untuk sholat, anaknya juga sudah usia SMA. Ini gimana cara menangani anak yang sudah usia SMA? Maka ikhwatal iman azanillah wa yakum, ajak ke pengajian. Ya, ajak ke pengajian. Kemudian yang kedua doa. Ya, doa supaya anak itu menjadi anak yang soleh dan juga mengerjakan sholat sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi dengan doa, kemudian dengan nasihat yang terus menerus, maka dideketin, ayo sholat, ya, terus dinasehati dan menunjukkan sikap ketidaksukaan ketika dia malas-malasan. Sehingga ikhwatal iman azanillah wa yakum, dengan cara seperti itu insyaallah nanti lama-kelamaan anak itu akan sadar sendiri. Wallahu a'lam bishawab.